different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ramadhani dengan NIM 245241048 1B Ekonomi Syariah. Saya akan mengerjakan tugas UTS Pancasila, yaitu menjawab 4 pertanyaan dari Pak Zaini. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, Jepang menduduki Indonesia menggantikan bangsa Belanda. Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, Soekarno juga berpidato dengan tema lahirnya Pancasila, mengusulkan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan mufakat atau permusyawaratan dan perwakilan. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan-usulan Soekarno tersebut menjadi titik awal perdebatan dan perumusan lebih lanjut. Pada sidang kedua, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila. Hasil kerjanya yaitu Piagam Jakarta dengan isi yang paling mencolok, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah proklamasi, pada sidang PPKI mengubah bunyi sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia. Lalu, proses perumusan tidaklah mudah. Terdapat perdebatan dan pertimbangan Soekarno dan Hatta dan tokoh-tokoh lainnya dengan berdiskusi panjang untuk mencari kesepakatan. Setelah berproses panjang, akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila bukan hanya kumpulan data, tetapi hasil pemikiran dan mencerminkan nilai luhur bangsa. Lalu, pertanyaan yang kedua, mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk? Yaitu karena Pancasila memiliki peran. Yang pertama, memiliki kesepakatan yang bersama. Pancasila lahir dari perumusan dari tokoh bangsa, yaitu hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, nilai universal, yaitu nilai yang terkandung pada sila pertama sampai sila kelima, bersifat universal dan relevan dengan masyarakat. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu Pancasila bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi perubahan zaman. Dasar-dasarnya tetap, tetapi interpretasi dan penerapan disesuaikan dengan konteks yang berbeda. Lalu, Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat karena di dalamnya pada sila pertama mengajarkan cara menghormati perbedaan dan mengajarkan toleransi beragama. Pada sila kedua yaitu menghargai martabat individu. Pada sila ketiga yaitu menyatukan dalam keberagaman atau persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu pada sila yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Bangsa bebas berpendapat. Pada sila kelima yaitu memastikan warga negara mendapatkan hak dan keadilan yang sama. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa,
yaitu menghargai, menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh implementasinya, yang pertama, bebas beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, menghargai perbedaan agama dan toleransi. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Lalu pada sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adil dan beradab. Contoh implementasinya yaitu saling menolong dalam kesulitan. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, menghindari diskriminasi. Lalu pada sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu menjaga persatuan bangsa di atas segala-galanya. Contoh implementasinya yaitu yang pertama, menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga, menolak segala bentuk perpecahan. Lalu pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjalankan pemerintahan berdasarkan musyawarah mufakat untuk menghormati keputusan bersama. Contoh implementasinya yaitu mengikuti pemilu dengan tanggung jawab. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dalam berkeputusan. Yang ketiga, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lalu pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi rakyat tanpa memandang status sosial atau suku atau agama. Contoh implementasinya yaitu yang pertama, memberi kesempatan yang sama bagi semua orang. Yang kedua, membantu masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan kepentingan bersama. Lalu implementasi dalam berbangsa dan bernegara. Pada bidang pendidikan, yaitu menanamkan nilai Pancasila sejak dari pendidikan formal atau non-formal. Lalu di bidang politik yaitu melaksanakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Lalu pada bidang hukum, menegakkan hukum yang adil dan berlaku untuk semua. Dalam bidang ekonomi yaitu membangun perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Pertanyaan yang keempat terakhir, analisis kasus pelanggaran Pancasila yang terjadi di masyarakat, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Yaitu pada sila pertama, kasus pelanggaran Pancasila yaitu radikalisme, kekerasan atas nama agama, intoleransi, diskriminasi pemeluk agama lain. Cara mencegahnya, menanam nilai Pancasila, nilai toleransi antar umat, moderasi, dan pluralisme dalam beragama. Pada sila kedua yaitu kasusnya diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan ras, etnis, gender, dan status sosial. Cara mencegahnya, menanamkan nilai kesetaraan, meningkatkan kesadaran akan bahaya diskriminasi. Lalu pada sila yang ketiga yaitu perpecahan, yaitu memecah belah bangsa berdasarkan ras, suku, agama. Cara mencegahnya yaitu tanggung jawab sama dan berupaya melibatkan semua pihak dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Lalu pada sila yang keempat, kasusnya yaitu korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Cara mencegahnya yaitu penguatan lembaga anti korupsi, penegakan hukum, menguatkan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu pada sila yang kelima, ketimpangan sosial, yaitu kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Cara mencegahnya yaitu pemerataan bangunan. Lalu pendidikan berkualitas yang merata, lalu pemberdayaan ekonomi. Sekian 4 pernyataan dari saya menjelaskan soal-soal dari Pak Zaini. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Pancha is five, Sila is principle. These five pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Indeed, they are ideas and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people.